Oke, baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky, NIM 23011008. Pada video kali ini kita akan mengerjakan soal UAS dari mata kuliah Mobile Computing. Di sini ada dua soal yang harus diselesaikan nantinya. Oke, langsung kita ke soal pertama. Kita melakukan debug dan deploy sebuah aplikasi multi container ke Red Hat OpenShift. Oke, langsung saja ke intinya ya. Kita eksekusi lab start OpenShift. Oke, kita copy arahkan ke VM-nya. Di sini udah terbuka ya, terhubung putih yang terhubung ke lab yang ada di Red Hat-nya. Nah, kita paste. Kemudian kita tunggu. Di sini juga saya sudah membuka putih untuk kita mengerjakannya. Ini kita biarkan terbuka ya. Di sini masih null facing. Lanjut kita kerjakan. Melakukan login ke cluster sebagai user development. Oke, langsung kita copy sambil kita jelaskan. Oke, itu di sini ya. Kita login ya. Saya jelaskan sedikit ya fungsi di sini. Di sini terdapat command on login digunakan untuk login ke cluster OpenShift. Kemudian min-u developer berarti username-nya yang digunakan adalah developer. Kemudian min-p developer berarti password yang digunakan juga developer gitu. Kemudian alamat ini ya, URL-nya ini adalah endpoint API server OpenShift yang dipakai untuk menerima komen dari klien OC. Kemudian selanjutnya kalau di sini lakukan eksekusi perintah OC project tab ya. Oke, langsung saja kita paste. Oke, sudah ready. Kemudian kita lanjut ke poin C, berpindah direktori ke direktori ini membuat file-file .yaml Clean API yang digunakan oleh kolega Anda. Oke, kita akan berpindah direktori ya atau folder gitu. Langsung saja kita pindah. Nah, ini kita udah berhasil pindah ya. Kemudian poin D, menggunakan file development.yaml untuk mendeploy kontainer Kubernetes API di project RHOCV. Oke, berarti kita membuat dulu file development.yaml-nya. Sudah ada teman-teman ya. File development.yaml ini dibuka menggunakan nano untuk diperiksa development digunakan untuk membuat dan mengelola pod aplikasi. Bagian yang penting di sini kita lihat selektor match label ya. Harus sama dengan label pada template metadata titik label. Kalau label ini berbeda, development tidak bisa mengelola pod dengan benar. Langsung saja ya. Kita langsung eksekusi. Oke, sudah ke create development-nya. Kemudian selanjutnya kita ke poin E. Menggunakan file service.yaml untuk mengkonfigurasi kontainer networking latest.ui di project OCV Lab. Kontainer harus menjangkau kontainer API pada URL. Oke. Hapus buat ulang. Kita coba ya. Berarti nano.service.yaml ya. Kemudian kita ini ya.
jelaskan sedikit. API version artinya digunakan karena service termasuk objek core di Kubernetes. Kemudian get service berarti objek yang dibuat adalah service. Kemudian metadata titik name Kubernetes API berarti membuat service dengan nama Kubernetes API gitu. Kemudian label Kubernetes berarti hanya label metadata untuk mengelompokkan objeknya. Sorry ini label. Kemudian portnya, port yang akan diakses oleh aplikasi lain dan seterusnya. Oke, kita coba ya. Kita simpan saja. Coba jalankan. Oke, sudah dibuat. Oke, selanjutnya kita melakukan pengecekan ya, verifikasi. Kita copy saja link untuk verifikasinya. Oke, kita copy ya, kita buka konsolnya. Kita pastikan saja. Kita lihat apakah sudah berhasil. Oke, sudah ya teman-teman. Berarti kalau sudah ini, kemudian kita menghapus dulu sumber daya dengan perintah cd, kemudian lab finish. Coba lihat di sini juga passingnya sudah 5 ya teman-teman. Jadi kita tinggal hapus saja. Oke, berarti kita lanjut ke soal kedua. Membuat dan menjalankan sekumpulan kontainer yang menampung aplikasi media sosial yang terdiri dari beberapa komponen yang dikontainerisasi meliputi database, PostgreSQL, kemudian Spring Boot API, dan React UI yang dihosting dengan Nginx dengan ketentuan sebagai berikut. Oke, kita akan disuruh mengeksekusi lab ini ya. Oke, kita pakai yang tadi aja nih. Kita mulai. Oke, lumayan banyak teman-teman, ada 13 yang harus diselesaikan. Oke, kita mulai. Mengeksekusi perintah. Oh, ini udah. Kemudian yang kedua ya. Oke. Membuat dua Postman network dengan nama Beaver Backend dan Beaver Frontend yang mempunyai fitur DNS aktif. Oke, kita bikin dulu yang Beaver Backend. Kita clear dulu ya. Oke, kita bikin yang network Beaver Backend. Oke, sudah. Kemudian kita bikin yang untuk yang frontend. Oke, sudah. Selanjutnya, membuat kontainer database PostgreSQL yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Gunakan registry. Oke. Membuat kontainer database webbar. Oke, kita lakukan ya. Saya jelaskan dikit, volume webbar data dibuat untuk menyimpan database progresif data dari database PostgreSQL dengan volume data tetap tersimpan walaupun kontainer nanti kontainer database-nya di restart atau dibuat ulang gitu. Kemudian kita baca menggunakan BPDB. Oke. Oke, langsung pastikan saja ya. Saya jelaskan dikit di sini. Postman run digunakan untuk membuat dan menjalankan kontainernya. Kemudian min nama BPDB artinya memberi nama kontainer database menjadi BPDB.
Kemudian min D berarti menjalankan di background. Kemudian uh, min net Beper backend menghubungkan database ke network backend yang udah dibuat tadi. Kemudian min E Postgres SQL terus password sama dengan Beper 123 mengatur password untuk database-nya atau koneksinya nanti. Min E Postgres SQL database sama dengan Beper, artinya membuat database bernama Beper ya. Ini. Kemudian uh, min v Beper data par.lib uh, SQL slash data, artinya dia menghubungkan volume Beper data ke direktori data PostgreSQL di dalam kontainernya. Kemudian minv Beper data udah ini. Kemudian ini registry OCP example bla bla ini berarti kayak image atau image PostgreSQL yang akan kita gunakan gitu. Kemudian kita akan cek ya menggunakan Postman PS. Oke, ini sudah ada ya. Kemudian kita baca lanjut ke yang D, membuat kontainer image untuk Beper API yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Menggunakan multi-state build, membuat build state, executive state. Oke, kita ikutin ini dulu ya. Kita menyalin konten dari host directory ke directory kerja. Kita masuk dulu. Mana ada tadi? Oke. Kita cek dulu apakah ada yang passing. Yang passing udah 4 ya. Bisa 9. Kita masuk. Kemudian kita nano container file. Kemudian kita isi container file API-nya. Di sini from registry dan bla bla ini adalah step pertama untuk build aplikasi Java. Nama state ini adalah builder. Kemudian copy sama dengan JBoss ini adalah menyalin semua file dari directory backend di host ke working directory image. Kemudian opsi contoh.jos ini untuk membuat file memuat file dimiliki oleh user JBoss ya. Kemudian run mvn -s setting.yml package itu menjalankan Maven untuk membuat aplikasi. Hasil build adalah nanti Beper 1.0.0 jar. Kemudian kita coba build ya. Kita simpan. Kita buildnya dengan perintah Postman build mint Beper API v1. Berarti mint digunakan untuk memberi nama dan tag image-nya. Tanda titik berarti build context berada di directory saat ini. Enter saja. Oke, kita tunggu prosesnya. Kita baca soal berikutnya. Oke, yang E membuat kontainer untuk Beper API yang memenuhi kriteria berikut. Gunakan image Beper API v1 yang telah kita buat tadi. Gunakan Beper API sebagai nama kontainer, membuat berikan. Coba ya. Kita lihat hasilnya tadi. Ternyata terdapat error teman-teman.
Oke guys, kita lanjut. Ini errornya ternyata karena saya memakai ini ya, yang ada di file PDF-nya ternyata berbeda sama yang di webnya gitu. Kita akan ubah dulu konfigurasi ini. Nah, ini kita save, habis itu kita jalankan ulang ya. Oke, step 2, step 3. Oke, kita tunggu. Oke, kita baca soal berikutnya. Oh ya, ini tadi membuat kontainer API. Kita lihat apakah sudah sukses. Masih proses ya. Kita cek berapa yang udah passing. Oh, masih 4 teman-teman. Nah, ini masih proses juga. Oke, kita tunggu. Ini udah selesai ya. Habis itu kita ke yang membuat kontainer untuk Webper API. Langsung saja. Ini perintahnya ya. Podman run untuk seperti biasa menjalankan. Kemudian /name Webper API min-d ini untuk memberi nama kontainernya. Min-d untuk menjalankan di background. Kemudian min net backend ini, terus backend front end untuk menghubungkan API kedua network. API yang perlu masuk Webper backend agar bisa mengakses database. Kemudian API juga perlu masuk ke Webper front end agar bisa mengakses UI-nya. Kemudian min e db host webper.db memberitahu API bahwa host database bernama webper.db. Kemudian Webper API P1 ini adalah image API yang dibuat sebelumnya. Kemudian kita jalankan. Oke, kita coba cek dengan Podman PS ya. Oke, ini sudah ada ya. 6 second nih. Oke, selanjutnya kita baca WinApp membuat kontainer image untuk Webper UI yang memenuhi kriteria berikut. Oke. Kita copy saja kontainer. Kita masuk dulu ke direktorinya. Kita menggunakan perintah cd ya. Kemudian direktori tujuannya, dan di sini kita cek apakah sudah ada filenya. Belum ya. Di situ kita isi. Di sini saya jelaskan sedikit. Yang di atas ini adalah step pertama untuk membuat aplikasi React. Image yang digunakan, image ini sudah menyediakan Node.js ya. Kemudian Node.js-nya versi segini. Kemudian userret digunakan agar proses copy install dependensi memiliki permission yang cukup. Kemudian copy terus titik-titik menyalin semua file shortcut UI ke working directory di dalam image. Kemudian run npm install ini dan npm run build ini menjalankan dua command. Pertama npm install untuk menginstal dependensi, yang kedua npm build untuk membuat aplikasi React menjadi file static. Kemudian yang di bawah ruang registry sekian-sekian untuk step kedua untuk menjalankan hasil build menggunakan Nginx. Kemudian copy Nginx config ini untuk menyalin konfigurasi Nginx dari host ke kontainer. Kemudian copy from builder ini menyalin hasil build React dari stack builder ke folder web root Nginx. Kemudian folder this adalah lokasi hasil build React pada lab ini. Kemudian cmd Nginx ini min-g daemon ini menjalankan Nginx di foreground agar kontainer tetap hidup. Kita coba build ya. Coba eksekusi dengan perintah podman run mint ini, kita kasih namanya ini. Kita kasih tag. Oke, kita coba. Kalian pantau
Apa yang sudah diselesaikan? Kita tunggu ya. Sambil kita baca juga soal berikutnya. Oke. Membuat kontainer untuk Beaver UI. Memenuhi kriteria. Gunakan memang ini image yang kita buat tadi. Ini kemudian portnya ya. Oke. Kita tinggal tunggu ini. Kita cek jangan sampai dia stop lagi. Tambah aja dulu. Kita sambil jalankan ini. Masih proses ini ya. Run npm install. Install dan boot. Kita tunggu prosesnya. Kita pastikan ping aman. Ya, masih terhubung ke lab classroom ya. Kita tunggu. Oke, ini sudah build ya. Lagi proses. Casingnya masih 8. Kita tunggu dia dulu menginstal. Lumayan lama juga ya teman-teman. Ini kenapa belum lama ya? Kita coba lanjut dulu dah. Membuat kontainer Beaver UI. Oke, nih perintahnya. Di sini min name Beaver UI memberi nama untuk kontainer UI-nya. Kemudian min d menjalankan di background. Min net Beaver frontend menghubungkan UI ke network frontend-nya. Kemudian min p 8080, kemudian titik 2 8080 lagi itu adalah menetapkan port 8080 itu di kontainer, kemudian di hostnya juga dengan port yang sama gitu. Kemudian Beaver UI ini adalah image yang udah dibuat tadi. Kita coba ya. Coba Podman PS. Oke, sudah ada ya 8 second nih. Kemudian di sini kita lihat juga passingnya udah lengkap semua. Sepertinya kita tinggal validasi http localhost ya. Kita coba cek, coba buka browser ya. Localhost portnya 8080. Oke, ini sudah bisa ya. Oke, aman ya.
Oke, selanjutnya lab finish ya. Kita pastikan di sini. Ini kita pakai perintah ini. Kita harus lab finishnya di luar ternyata teman-teman. Oke, berarti soal UASnya sudah selesai ya. Sekian dari saya. Selamat malam.